Kalau direkam poho jadi konten. Ya ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Nah ini karena terlampau semangat ini ya, tapi nggak apa-apa. Oh, kalian lihat di sini. Di sini itu bentuknya ovarium sapi itu bulat, satu aja bisulnya. Kalau di sini ovariumnya itu anggur. Apa saudara-saudara? Anggur. Dia bentuknya kayak anggur. Oh, pohon anggur, buah anggur. Nah, itulah follicle the graft dia itu bisa 10 kanan, 10 kiri. Kalau hewan lain paling 1, 2. Kalau dia itu kayak yang seperti di super ovulasi. Dia kayak anggur. Nah, slide show dulu. Nah, ini kayak anggur. Nah, inilah yang dinamakan tadi serviks itu di sini. Nah, ini udah masuk ke rahim ini. Yang bulat-bulat apa kayak besar-besar ini. Ah, di ujung-ujung ini ada fimbriae, tuba fallopi, barulah ke uterus. Ini udah masuk uterus, makanya dia tipe horn. Tipe apa? Tanduk. Horn. Ah, tipe tanduk dia. Nah, vagina ini serviks kayak batas serviks ini sampai sini, baru di sini uterus. Nah, yang spiral itu antara ini dan ini. Jadi pembuahan di mana saudara-saudara? Fertilisasi? Ingat nggak? Fertilisasi di mana? Ovarium? Tuba fallopi, jangan salah, sama dengan hewan lain. Fertilisasi terjadi di tuba fallopi. Sperma masuk ke ovarium. Implantasi di mana? Uterus. Betul, pintar. Ya udah lewat lah itu kuliah repro lah itu ya. Nah, di sini ada kalian perhatikan liter size by parity total born ya. Artinya jumlah anak yang lahir dari setiap bangsa babi kelahiran 1 sampai dengan 8, 7, 8. Coba lihat. Ada bangsa babi apa itu? Duroc, Landrace, Yorkshire. Kalau kau mau milih induk, mana yang bagus? Ran, apa Ran? Yang bagus apa? Yorkshire. Kenapa? Liter size-nya, jumlah anaknya, nggak ada. Bisa sampai berapa puncaknya? Nah, jadi dari data ini kalian bisa mana yang bagus buat induk. Yang kedua apa? Landrace. Bacanya Landrace. Yorkshire Landrace. Karena 90% babi dunia itu bangsa 3 bangsa ini. Kecuali kamu babi kampung ya, ada yang hitam-hitam. Ini 90% perkawinan babi di dunia ini 3 bangsa ini. Landrace, Yorkshire, Duroc. Nah, kalau kalian Duroc dengan jumlah anak begitu, bagusnya jadi apa? Jantan. Ingat ya di kepala ya. Duroc tidak bisa jadi induk. Kenapa? Anaknya dikit. Kecuali untuk genetik Duroc mau kita perbanyak boleh. Duroc kawin Duroc. Artinya supaya Duroc bangsa Duroc murni gitu kan. Tapi kalau lihat
jumlah anaknya, jangan sekali-kali dalam industri penggemukan daging kalian menggunakan Duroc sebagai induk. Salah. Sebagai pejantan bagus. Nah, coba lihat lagi nih. Kalau kalian beli babi, dari negara mana yang paling bagus? Negara bukan kota, woi. Negara. Inilah sebenarnya sumber bibit dunia yang tiga bangsa tadi. Tapi saat ini mereka yang menguasai dunia lah soal benih. Negara mana? Kenapa Prancis? Liter size-nya light bomb, artinya itu apa? Lahir hidup. Berapa ekor? Tahu Indonesia berapa? 9. Rata-rata Indonesia 9. Jadi kalau Indonesia beranak 2 kali, baru sama dengan punya Perancis. Sehingga kalau kau lihat di sini, apa ini steel bomb? Ada yang tahu steel bomb? Steel, tenang, lahir. Kalau lahirnya tenang, nggak ribut, artinya apa? Mati. Iya. Kalian itu kalau lahir waktu dulu itu pasti harus ribut. Kalau tenang, nggak suara itu pukul itu. Lahir itu harus ribut. Kalau dia, wah udah mati nih bayi ini, anak ini. Harus guik gitu berisik. Oke? Nah, steel bomb. Jadi kita antara Prancis dan Denmark lah. Tapi menurut saya, kita yang udah izinnya lengkap itu Denmark. Namanya Danbridge. Ini udah resmi masuk ke Indonesia. Prancis, Belanda, Belgium belum. Ya, Prancis yang Denmark sudah masuk. Izin impornya. Tapi lumayan mahal ya. Betinanya bisa 44 juta seekor. Ya, jantannya bisa 80 juta seekor. Jantan satu. Tapi nggak apa-apa karena anaknya banyak. Nah, unit per liter artinya apa? Win itu apa? Sapi. Liter itu kelahiran, artinya jumlah anak di sapi berkelahiran yang paling bagus mana? Prancis ya. Hampir sama ya semua ya. Kalau dilihat ininya lahirnya oke banyak, tapi banyak yang ini, tapi pas dia di sapi sama aja. Karena dia di sapi 3 sampai 8 minggu. 3 minggu lah. Ini apa? Win di sapi, sow induk, year tahun. Artinya apa ini? Anak yang di sapi per itu sow berinduk per tahun 33 ekor. Kalau tadi anaknya 9 di kita, per tahunnya berapa? 18, bandingin dengan ini. Edan ya? Menarik. Nah makanya ilmu babi ini setiap tahun berubah. Apa ini? Winning weight, berat sapi 6 kilo. Dalam kilo ya. Nah kalau satu induk misalnya 33 ekor, harga satu babi 5 juta, berarti satu induk berapa juta kita dapat duit? Harga satu babi 5 juta sekarang. Sekarang kita hanya punya satu induk aja. Jadi berapa duit berapa kalau setahun? 160 juta per tahun satu induk.
Bayang ya? Oke, lewat lagi. Jadi ini kamu nanti kalau kerja di kepala dinas, mau milih-milih babi ya beginilah. Kau minta pedigree, silsilah, performan ya beginilah reproduksi. Nah inilah rata-rata perkembangan anak babi, induk babi sejak tahun 70 sampai 2020. Coba lihat, waktu tahun 70 anaknya berapa? Sekarang? Nah, jadi kalau kita 9 berarti kita berapa? Tahun 65. 60, jangan-jangan Indonesia belum PKI ya. Nah, makanya kenapa perlu upgrading. Upgrading itu induk kita kawinin dengan atau IB dengan Belgia tadi. Atau Denmark tadi. Supaya kalau anak babi kita 9, anak babi dia tadi berapa? 16. Induknya anaknya berapa? Kita punya induknya ini 9, bapaknya itu 16. Apa yang terjadi anaknya ini? Anaknya nanti berapa kemungkinan? Ya, 9 tambah 16 berapa? 20 bagi 2 ya, 12 13. Gitu. 12 setengah lah atau 13, 12 sampai 13. Nah, itu gunanya kenapa dalam industri babi jantan tidak pernah atau tidak boleh dari kandang sendiri. Ingat itu. Kenapa? Inbreeding. Karena seks rasio jantan cukup besar. Bisa sampai 20 ekor. Setengah farm itu bisa aja satu jantan. Kalau 20 induk bisa satu. Kalau IB gan gitu suntik bisa 60. Satu jantan 60 ekor. 40 ekor paling dikit. Jangan-jangan kita punya induk 100 paling jantannya 3. Kalau IB ya. Tapi kalau alami ya 20 lah. Makanya jangan sekali-kali kalian mengawinkan induk jantan dari kandang sendiri. Kecuali terpaksa. Gak punya lagi jantan. Dan jantan itu paling lama hidupnya di kandang kita 3 tahun. Setelah itu potong. Kenapa? Karena anaknya nanti udah jadi induk. Nanti apa istilahnya itu? Ya, saudara. Oke, inilah data perkembangan. Kalau kaling itu ya show-nya dulu sampai segini. Dulu kita mengkaling induk itu mengganti induk 33%. Sekarang sudah bisa 45%. Artinya setiap tahun induk kita ganti setengahnya. Kok aneh, Pak? Jadi kalau setengahnya tiap tahun berarti umur induk itu hanya 2 tahun. Kalau dia umur induk itu 2 tahun setengahnya udah kita ganti. Babi kita masih tetap muda. Terus yang kedua, akhir induk masih laku. Jadi kalau babi induk kan biasanya kan kalau umurnya 10 tahun kayak kalian lah makan sapi tua gitu lah ya. Dagingnya gimana? Lihat alot lah gitu ya. Kalau ini enggak, masih seperti babi finisher. Ada memang lebih gila lagi sekali beranak buang, potong. Nah itu saya kira kasihan ya. Dia ini. Jadi kalau 2 tahun itu berarti dia hanya punya kesempatan beranak 5 kali. 4 sampai 5 kali. Nah, ini tebal lemak punggungnya ini. Pada berat 100 kilo. P2 itu adalah tulang rusuk terakhir. Back fat, TLP, tebal lemak punggung. Nah, dari 22 mili sekarang 11 mili. Kenapa lebih kecil? Orang takut mati. Kenapa takut mati? Kolesterol. Fatnya harus kecil.
Ini FCR 3,8 sampai 2,4. FCR ini rata-rata ya. Dari winning, di sini winning sampai 100 kilo. Oh, ini kan banyak menurunkan hampir 1 kilo lebih FCR. Apa rumus FCR? Banyaknya konsumsi dibagi pertambahan bobot. Jadi 2,4 kilo makannya jadi 1 kilo daging berat, bukan daging berat. Kalau ini 3,8 kilo. Kalau sekarang harga konsumsi artinya harga pokpan lah atau feed complete, pakan complete feed itu kira-kira ya campur dedak gitu, campur yang lain-lain 10.000 lah sekilo. Berarti biaya ini berapa? 24.000 betul. Kalau ini? Nah, itu. FCR itu sangat penting. Itu menentukan efisiensi saudara. Age 100 kilo adalah minggu lamanya pelihara sampai dia 100 kilo. 8 sampai 2. Ini win per sow per year. Hampir tadi, kurang 17. Ini 17 anak per induk per tahun. Nah, tadi yang terbaru aja tadi udah 33. Gila ya, ini baru tahun 20, 5 tahun udah berubah. Sekarang udah 33. Ini masih 27. Kenapa ada demikian? Ya, orang genetik bekerja, seleksi, dan lain-lain. Nah, tujuan sebenarnya membuat babi itu adalah sesuai dengan keinginan konsumen. Kemarin udah kita bahas, konsumsi babi di dunia ini hampir setengahnya, di Cina ya 50% pemakan babi. Yang diinginkan itu ini, lemaknya tipis, daging, lemak, daging, lemak, daging. Itu kayak sate yang aku bilang kemarin itu ya. Nah, tidak terlampau tebal lemak punggungnya, tetapi ada variasi lemak, daging, lemak, daging. Ya. Sehingga, nah, yang kedua, lemak di rusuk P2 itu adalah pada rusuk terakhir, tulang belakang, ada P1, P2, P3. P2 itu adalah 5 cm dari titik paling ujung tulang belakang. Kalau P1 Pak. Nah, 11 mili itu kalau ini tebal ya. Tebal. Nah, yang enak itu ini nih, tipis. Dulunya minyaknya tebal menjadi tipis. Nah, tujuannya sebenarnya ya orang takut mati. Tapi saya heran ya, waktu saya ke Vietnam, ke Thailand, mereka minta ini. Bukan ini yang tipis. Karena gaya hidup. Kalau orang Vietnam sukanya sepedahan, makanya butuh energi yang besar. Kalau ini gampang leklok katanya. HP. Kalau ini energinya banyak jadi jauh gitu. China kan orangnya sepeda jalan gitu ini. Tapi kalau Eropa dia jarang olahraga kan. Bukan jarang olahraga ya. Belanda suka sepeda juga. Mungkin dia cari lemak yang tinggi. Nah, ini juga sasarannya ini. 1 ekor babi, inilah kiloannya. Jadi kalau kamu jual, paling besar apa? Samcan belly ya. Samcan belly itu ini. Yang dipanggang gitu. Ya. Jadi kalau kalian ke toko panggang, rumah makan Batak misalnya, minta samcan itu. Samcan atau perut lah, daging perut. Belly. Nah, apalagi yang banyak? Daging paha.
16 kilo, ini ham. Jadi kalau kalian dengar ada ham, itu daging babi bagian paha. Ini ham. Ham. 16 kilo. Makanya kalau kalian lihat babi, itu lihatlah pahanya. Jangan tepos. Nah, kalau dia bahenol montok kayak begini berarti hamnya banyak. Nah, kalau tepos sedikit. Nah, coba kita lihat ya. Ini dari, coba kita lihat, ini. Ini. Nah, lihat Pak, babi Papua, pantatnya gimana? Agak tepos. Ramping ya. Ah, itu perutnya buncit, berarti cacingan. Jadi kalau kalian punya babi perutnya buncit, cacingan kayak kerbau. Ada lagi. Nah, yang bagus itu begini. Nah, ini baheno. Double muscle. Vitret. Belgian blue ya. Mana ini? Ada ini, ya gini ini. Ini durok yang kita lihat tadi jantan itu. Nah, ini durok. Enggak. Memang tipe daging dia. Oke, dia tipe daging. Dan memang agak performanya dia agak galak. Betul. Jadi cocoknya jadi jantan. Tadi sedikit kita lihat Yorkshire itu ini, ini nih. Ini nih. Ini Yorkshire atau nama lainnya Lutz White. Nah, dari ketiga bangsa itu, Landrace itu yang kanan, kiri Yorkshire atau Lutz White nama lainnya, besar putih. Apa yang membedakan? Nah, kuping aja. Kalau Landrace tidur, Yorkshire ngap. Masa hareudangnya asalnya jalan ya? Itu udah ada di YouTube, tenang aja, nonton aja. Kan tadi udah kekasih di situ, di yang kukirim tadi. Ada kukirim tadi. Di WA grup kalian. Udah ya? Nah, jadi kalau kamu motong babi 100 kilo, kepalanya berapa kilo? Kakinya? Nah, gitu. Punggung ya 9. Loin ya. Nah, ini breeding program pada persilangan babi. Di dunia rata-rata begini. Yang pertama, Yorkshire itu kan Lutz White, besar putih. Nah, besar putih. Terserah dia mau jantan atau betina. Landrace itu panjang. Long, Landrace panjang, besar, putih. Kawin dengan panjang, anaknya apa? Panjang dan besar. Ini. Tahu kan? Bisa ya? Dapat dipahami? Landrace panjang, Yorkshire besar putih, Lutz White
Anaknya yang betina itulah F1 female. Kawinkan dengan durok. Durok itu besar berotot. Tipe aderayu gitulah. Apa yang terjadi anaknya ini? Ah, gitu loh. Panjang, besar, berotot, gitulah. Nah itu. Ngerti ya? Ngerti? Nah, yang anak paling bawah itulah yang dipotong. Jangan jadi induk. Ngaco nanti. Jadi siapa GPS-nya? PS-nya? FS-nya? Berapa persen darah durok di FS? Berapa persen darah landrace di FS? Udah. Kan ngerti tuh? Isi itu ngerti. Oke. Nanti ujian itu ya. Jadi ada di mindset saudara ini. Inilah breeding babi. Jadi kalian kalau mau menghasilkan babi besar, panjang, berotot, mainkan yang bawah. Caranya dia ada Yorkshire, Landrace, Durok. Ini kalian punya 3 bangsa itu, kalian bisa membuat FS, GGP, PS, dan F. Oke? Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah si Durok tadi. Ini anaknya si Gil itu betina ya, induk. Antara Landrace dan Yorkshire. Inilah dagingnya menjadi berotot, lemaknya menjadi tipis, grade-nya grade A. Ada ABCD-nya. Wagyu lah kalau sapi. Nah ini si Durok itu. Berotot. Tapi anaknya dikit. Tapi performanya apa ya istilahnya? Vigor apa itu ya? Kalau galak, bukan galak siapa? Libidonya agresif gitu loh. Sifat dia agresif. Kalau lihat cewek langsung, wah sibuk. Ini betina bukan cewek ya, betina. Ya. Nah, jadi GPS, GGP, FS. Ya. Nah, sekarang manajemen mengawinkan babi. Ini babi apa ini? Bukan. Bukan. Landrace bukan, Durok bukan. Bukan, Triway bukan. Bukan. Ini jenis lain ini, Pitren. Nah, ini babi Pitren ini. Jadi kalau kalian nanti main kemana, ke luar negeri atau kemana, lihat ada putih. Kalau lihat kupingnya kayak Yorkshire, tapi ada total hitam-hitamnya. Nggak putih bersih dia. Pitren lah itu. Ya. Kalau Yorkshire kan putih semua. Landrace juga putih semua. Oke? Silakan. Itu testisnya. Betul, bagus pertanyaannya. Ya. Yang bencenol itu testisnya. Nah, apa aja yang kita perhatikan di dalam pejantan tadi? Dia punya sifat libido tinggi. Ya. Perlu diperhatikan seks rasionya. Ya, ada di sini nanti satu-satu lah ya. Nah, jantan itu kalau menurut Permen Peraturan Menteri
tentang bibit harus bebas dari brucellosis. Tahu nggak brucellosis? Bukan. Brucellosis. Brucella. Bebas dari brucellosis. Apa itu? Penyakit apa itu? Keguguran. Kan jantan. Keguguran. Jadi jangan ada penyakit keguguran. Ya ngapain jadi jantan kalau dia menurunkan keguguran? Kan begitu kan? Habis itu leptospirosis, sama ini juga penyakit keguguran, hanya dia mati di dalam. Kalau brucellosis masih merah, kalau leptop juga keguguran virus. Itu biasa pada tikus-tikus itu. Kalau laptop, kalian kalau di rumah banyak tikus, itu pernah di kos-kosan kami itu. Tikus berkeliaran di tempat cuci piring, piring kita dijilat, gelas dijilat, terus dikencingi, itu lepto. Ada peluang kena penyakit leptospirosis. Nah, ketika anak cewek atau ini bisa kena keguguran, kucingnya ada leptospirosis. Kenapa kucing kena ya? Karena dia makan tikus gitu. Nah, ada lagi penyakit itu lagi. Kalau kita pernah impor babi ke Sumatera, PRRS. PRRS juga reproduksi itu. Jadi kalau dia kena PRRS namanya Porcine Respiratory Reproduksi Syndrome. Itu anaknya jadi banyak yang mati. Kayak brucellosis, kayak lepto juga. Itu harus bebas. Ada lagi penyakit napas namanya Mycoplasma. Itu sesak napas, akhirnya anaknya dikit. Itulah jantannya, harus bebas penyakit itu. Jadi kalau kau beli, itu semuanya ada vaksinnya. Vaksin lepto ada, vaksin brucellosis ada, tambah lagi sekarang harus bebas PMK, penyakit mulut kuku. Harus bebas satu lagi itu ASF, African Swine Fever. Jadi banyak ya, ASF, PMK, brucellosis, leptospirosis, PRRS, satu lagi tadi Mycoplasma. Supaya ketika kita membeli jantan itu atau induk itu tidak membawa penyakit di kandang kita. Dia sudah divaksin, bebas penyakit. Nah, dewasa kelamin ya pejantan harus berumur 8 bulan baru dapat digunakan. Jadi umur 8 bulan lah. Jantan bisa dikawinkan. Betina juga 8 bulan. Nah, kalau kalian IB ya ini nanti kalian pelajari. Kalau di repro mungkin ada warna, motilitas, morfologi, rasio, volume. Dipelajari udah ya? Ya, nah itulah harus yang agresif 95 ke atas, yang motilnya, akad cacatnya, kepalanya yang 2, ekornya yang apa, macam-macam lah ya. Nah, itu ini kalau untuk spermanya perlu diuji. Itu repro udah. Nah, ini seks rasionya, beban mengawinkannya. Ya, per minggu. Kalau kurang dari 7 bulan tadi nggak boleh dikawinkan. 7 sampai 9 bulan 2 kali seminggu. Jadi spermanya bisa kita ambil 2 kali seminggu. Kalau IB, collecting semen. Tapi kalau 9, 12 bisa sampai 10 kali seminggu. Itu untuk collecting semen. Nah, untuk mengawinkan sama lah ya. Jantan ini pada saat 8 bulan atau collecting sperma harus pada induk yang tenang. Makanya dibilang jangan pada babi dara. Karena kalau babi dara ribut dulu. Akhirnya dia kapok, gak mau kawin lagi. Ya, jumlah jantan betina, nah ini.
Jadi kalau kita mengawinkan 1 kali jantan itu, kita bisa banyaknya betina itu 20 ekor sampai 30 ekor ini. Kalau kita hanya mengawinkannya 2 kali, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah betina itu dikawinkan 2 kali pada saat birahi. Ada yang 1 kali saat birahi. Nanti kita pelajari di akhir. Kalau dia 1 kali saja, bisa sampai 30 induk. Kalau 2 kali kawinkan saat betinanya birahi, 2 kali kawin atau 2 kali inseminasi, bisa 15 sampai 25 induk. Ya. Ini untuk induk. Sama seperti tadi, induk ini siklusnya, ya. Kalau kita lihat, ini perputaran induk, dia menyusui, laktasi, di sapi, plasing, kawin. Plasing itu adalah dibirahikan supaya dia molting, semangat kawin. Baru bunting setelah kawin, baru di sapi, kawin lagi, laktasi lagi gitu, muter-muter lah. Nah, sama kayak jantan tadi, bahwa induk betina itu harus bebas penyakit. Nah, itu ada PRRS. Lepto, bruse, PRRS, tambah ASF dan PMK. Ya, ASF, PMK. Nah, berapa lama dikawinkan? Umur berapa lama dia dikawinkan? Sama, 8 bulan. Pada birahi kedua. 8 bulan, tadi jantan 8 bulan, ini juga 8 bulan. Sebenarnya birahi pertama dia 6 bulan. 5 bulan udah birahi, tapi dia dikawinkan pada 8 bulan. Induk betina ini. Nah, ini 8 bulan. Ya. Nah, tadi udah kita bahas, kira-kira beratnya 100 kilo. 8 bulan itu 90 sampai 100 kilo. Nah, bagaimana babi betina ini birahinya terangsang? Itu di sini ditulis tuh, jantan itu harus setiap hari 2 kali jalan-jalan melihat babi betina. Jangan kawin kayak Siti Nurbaya begitu. Jadi setelah dia dara 6 bulan, 5 bulan gitu ya, baru jantan itu suruh, bukan kawin, jalan saja. Babi jantan itu jadi peragawan, model, supaya di hewan babi itu ada namanya hormon apa itu? Kecium? Feromon. Nah, hormon feromon ini yang akan merangsang babi betina. Kecium mereka. Kalau yang birahi, cium terus terangsang. Tapi pada saat mengawinkannya, dia umur 8 bulan. Jangan langsung kawinkan, walaupun dia birahi 6 bulan, 7 bulan, lewat. Jangan kawinkan. Ya. Feromon lah ya. 1 kali pagi, 1 kali sore, 15 menit lah lewat. Jadi si jantan ini kayak model aja di depan betina. Nanti kita saksikan ada. Yang kedua tadi, pemacu flushing. Apa itu flushing? Memacu birahi selain jantan. Ada juga yaitu diberikan doping makanan tambahan. Itu ada 6 hari, 10 hari, 14 hari, 1 minggu sampai 14 hari. Jadi betina ini ketika dia dikasih jantan melihat, cakep, gagah gitu ya. Dia pun dikasih makan tambahan, dia biasanya 2 kilo makannya. Dikasih 1 kilo lagi jadi 3 kilo selama seminggu.
Tambah birahi dia, udah makan banyak, lihat itulah ya si jantan gagah itu, si Pitren tadi atau si Durok tadi, mau tambah birahi. Nah ini kelihatan, kalau 6 bulan itu jamba anaknya 1,3 ekor. Kalau 10 hari kita kasih makan tambahannya, dia jamba anaknya 1,7 ekor. Kalau 14 hari bisa 2 ekor. Hitung. Tadi makan 1 kilo itu tambahnya 10.000. Kalau kali 6 hari berapa? 60.000 ya? 60.000. Anaknya itu kalau tambah 1 anak, sekarang harga anaknya itu 1 juta. Untung nggak? Untung. Nah itu hitung aja begitu. Dengan nambah 1 anak 1 juta, ya antara 800 sampai 1 juta lah anaknya, lepas sapi. Kita kasih 60.000 ya berani. Nah kalau dapat 1,8 juta misalnya atau 2 juta, kita kasih makan 140.000 berani. Kasih aja dia makan banyak. Pada saat kawin dia anaknya tambah 2. Passing lah istilahnya. Pemberian makan tambahan, makan induk ya, sehingga meningkatkan pertumbuhan jumlah anak. Deteksi birahi sama kayak hewan lain, lewat aja. Nah ini kemarin udah kita belajar ya, estrus, lama birahi. Nah ini aja yang penting bagi saudara nih, yang 2 baris ini. Siklus birahi 21 hari. Lama birahi 2 sampai 3 hari. Ya, kalau ininya, ini udah pertama ini. Nah, bagaimana mengawinkan babi supaya anaknya banyak? Selain tadi jantan suruh jalan-jalan, kasih makan yang lebih dari 1 kilo atau selama seminggu sampai 2 minggu. Tapi yang perlu kalian ingat, dia itu harus kawinnya pada saat puncak birahi. Padahal birahi babi itu 3 hari. Puncak birahinya hari keberapa? Hari kedua. Siapa yang tahu hari kedua? Nggak ada yang tahu, hanya babi doang. Tahu gitu kita? Nggak tahu kan? Yang tahu itu hanya babi. Nah, makanya ini nih perlu kalian nanti pelajari, perhatikan tolong. Kita sistem titik untuk mengetahui puncak birahi. Ini babi induk ini, biasanya babi induk itu satu-satu di cage, satu-satu kayak ayam satu-satu, cage, ayam layer. Nah inilah si model itu, jantan itu jalan-jalan nih. Mana ya? Nah ini. Nah ini, si jantan itu ini modelnya itu. Jadi kiri kanan dia, nah ini, kiri kanan dia itu betina. Jangan satu, kalau ada 2 ya 2 giliran. 15 menit, jalan pagi. Ayo, nanti si jantan itu akan kissing lah ya. Ciuman dengan betina itu kiri kanan itu. Kalau yang birahi nggak mau. Kenalan, ngobrol, ganti nomor HP gitu lah ya. Nah gitu. Kalau yang nggak birahi diam aja. Ini coba perhatikan. Kalau ini kan nyosor ini kan. Nah, kalau ini tidur aja, udahlah. Nggak menarik bagi dia. Itu 2 kali sehari. Pagi sore, 15 sampai 30 menit. Jadi dia lorongnya itu, kalau udah biasa jantannya itu kalau udah dilepas senang dia, lorong dia, belatu lorong. Jalan, kalau hanya satu ya satu aja, keliling betina. Di lorong betina. Ya, setiap hari 2 kali. Bagi babi yang
tidak bunting ya ini. Jangan bunting nggak perlu. Babi yang tidak bunting artinya babi kosong, empty sow, yang mau dikawinkan. Atau lepas sapi. Babi darah atau babi tidak bunting, kosong, yang mau dikawinkan. Jalan bareng. Ya, pagi jam 7, sore jam 3. Sekaligus kita melihat perilaku. Makanya tukang kawin babi itu full time dia. Kerjaan dia itu bawa jantan itulah. Sekaligus ngecek pagi dan sore. Babi mana yang birahi. Ya, perhatikan ya. Pagi sore. Nah, si bapak-bapak itu dia lihat itu kan jantan lewat di depan tuh. Oh, sini birahi. Siang ini tidak birahi. Ini 300 ekor ini satu baris. Kalau 2 berarti 600 ekor. Sama 3-an aja. Jadi si jantan jalan di depan betina, kan dia berhadapan-hadapan ya. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan orang. Ngecek-ngecek birahi. Ya, perhatikan ini ya cara ngawinin babi ya. Nah, yang 3 itu khusus yang mungkin 2 lah yang merah, yang itu mungkin foto aja yang bapak-bapak putih itu ya. Selfie lah itu. Anak kandangnya manajer lah mungkin ya. Anak kandangnya itu yang baju oranye itu ngecek. Pagi sore itu. Jantan jalan di depan. Pak, itu ada pilok-pilok apa itu? Ada pilok kan? Nah. Mana ya? Mana pilok ya? Mana ya? Ada nggak yang mana yang banyak pilok ya? Susah ya. Inilah ya. Mudah-mudahan ada yang lepas satu ya, mana ya? Inilah supaya jelas ya. Pagi itu hijau, terserahlah, biru boleh. Merah itu sore. Pagi hijau, sore itu merah. Kalau titik itu birahi. Kalau garis itu kawin. IB atau inseminasi atau alami. Nah, coba kita lihat. Kita lihat yang ini aja dulu ya. Cek sama dia pagi. Apa ini? Dikawinkan? Ini hari keberapa ini? Besok pagi birahi, dikawinkan sore. Besok paginya lagi, sorenya, paginya. Nah, inilah 3 hari itu. Jadi kalau kali itu tidak birahi. Kalau garis itu kawin. Nah, kalau ini babi ini bagus, yang ini bagus. Tapi yang ini aneh, kenapa ini? Pagi, sore, pagi lagi. Berarti ini orang ngeceknya gimana? Apa yang salah di sini? Lewat, jadi dia nggak ngecek tiap hari yang itu. Ini hari terakhir. Yang ini anaknya itu dikit pasti. Paling nggak bisa 16, paling 4, 5 ini. Karena infleksinya sudah begini, udah turun di sini. Yang pertama hari pertama rendah, yang kedua rendah, yang puncak itu 2. Nah, coba kita lihat ini. Sore birahi kan? Pagi kawin. Besok sore birahi. Paginya lagi kawin. Terus sore tidak birahi lagi. Ini juga telat sehari. Jadi kenapa kita itu tukang mengawinkan babi itu harus ada tiap hari untuk dapat hari kedua.
Kalau ini hari ketiga ini. Ini hari ketiga juga. Nempel sih ini hari kedua. Ada ini nempel. Nah, yang bagus itu ini. Pas puncak birahi. Garis yang ini ya. Nah, ini juga sama. Nah, gitulah cara mengawinkan babi, makanya terdapat titik-titik. Nah, inilah tugas mereka, tugas saudara. Dia ini pagi birahi, sore birahi. Yakin nggak dia kalau tiap hari melakukan ini pada hari kedua? Tiap hari dia ngecek. Yakin nggak garis ini adalah kawin pada birahi hari kedua? Yakin kan? Karena pagi sore dia kan? Pagi sore dilewat sama dia. Kawin pada hari kedua pagi. Jadi itulah yang harus kalian lakukan nanti kalau seandainya di farm babi. Kawinkan babi itu pada hari kedua, disitulah jumlah anak yang paling banyak. Puncak birahi. Nah, ketika kalian lewat sore itu bahaya. Lewat pagi itu bahaya. Nah, kayak ini. Pagi sore ini sama bentuknya, hanya ini jenisnya pagi sore. Nah, jenis birahinya ya, ciri-ciri birahinya udah biasa lah ya. Biasa. Nah, jadi tiap hari ngumpulkan semen, pada saat IB kawinkan. Nah, coba ada lagi sedikit ini. Nah, kita main di sini. Ada nggak yang di sini mengawinkan babi pada saat dia cek langsung kawinkan? Ada nggak? Nggak ada. Lewat dulu 12 jam. Ingat itu. Nggak ada langsung birahi kawinkan, nggak ada. Kalau dia ketemu pagi, sore yang dikawinkan. Ketemu sore, pagi dikawinkan. Harapan dia untuk mendapatkan puncak birahi. Nah, berapa kali ngawinkan babi? 2 atau 1? Tergantung. Makanya paling aman itu 2 kali, betul. Kenapa? Kalau ini nggak aman ini. Dia hanya dapat sekali, sudah tidak birahi lagi. Yang aman itu adalah si ini. Dan si ini. Ini pas 3 hari. 3 pagi. Dikawinkannya 2 sore. Itu dapat itu yang garis ini. Puncak birahi anak paling banyak itu. Jadi sistem dot strip ini sangat penting untuk supaya kita tidak meleset mengawinkan birahi babi. Selain itu ya perlu kita catat induk itu supaya apa? Untuk seleksi ada liter size, mortalita, IB, feed intake lah itu catatan-catatan lah itu ya untuk kawin. Nah, bangsa bagian 1 yang dapat dilihat di YouTube nanti ya, kalian bisa lihat ini juga tambahannya itu ada di ini, kalian tinggal klik aja lah ya, bangsa babi itu. Selesai. Nah, aku stop dulu ya. Nah, aku stop dulu ini.